Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5079 sampai bab 5081. Tuan Chen, bukan aku yang mencarimu, tapi King Yun yang mencarimu. Teratai biru melirik Mo King Yun dan berkata. Mo King Yun menatap Chen Ping, matanya dipenuhi dengan keengganan, ekspresinya sedikit kesakitan saat dia berkata, Chen Ping, aku harus kembali. Keluargaku sudah mulai mendesakku. Setelah Tianqi kembali, dia menyuruh pavilion Tianyuan untuk menekan keluarga Mo. Sekarang aku harus kembali, kalau tidak orang tuaku akan menderita. Mendengar perkataan Mo King Yun, Chen Ping sedikit mengernyit, lalu berkata, aku akan kembali bersamamu, aku ingin melihat apa hebatnya pavilion Tianyuan ini. Tidak. Pavilion Tianyuan sangat kuat, kau tidak perlu ikut campur, aku sudah puas bertemu denganmu selama ini. Mo King Yun menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang aku akan kembali bersamamu, jadi kita pergi bersama saja. Aku akan mengurus semuanya, kamu tidak perlu khawatir. Kata Chen Ping dengan tekad yang kuat. Mo King Yun alih-alih merasa kesal, justru menikmati ketegasan Chen Ping. Aku akan membuat beberapa pengaturan, lalu kita akan berangkat. Kata Chen Ping sebelum berangkat. Teratai biru menatap Mo King Yun dengan rasa iri dan berkata, King Yun, Tuan Chen sangat baik padamu, bertemu dengan pria kuat seperti dia adalah keberuntunganmu. Jangan risaukan berapa banyak wanita yang dimilikinya, yang penting dia milikmu juga. Mencari pria baik di zaman sekarang terlalu sulit, rasa iri teratai biru membuat Mo King Yun merasa senang, dan dia mengangguk penuh semangat, menyetujui apa yang dikatakan teratai biru. Chen Ping meninggalkan aula dan langsung mencari Huo Zhao, yang baru saja muncul dari menara penekan setan, sudah pulih sepenuhnya. Menantu, dengan harta ini, kamu akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Melihat Chen Ping, Huo Zhao memuji dengan sungguh-sungguh. Sementara yang lain bekerja keras selama 1 tahun berkultivasi, Chen Ping dapat mencapai 1 abad. Ayah mertua, Anda sudah pulih? Apa rencana Anda selanjutnya? Tanya Chen Ping. Aku akan mengikuti jejakmu, kau sekarang adalah penguasa 8 aula, kata Huo Zhao. Saya berencana untuk pergi ke surga kedua, kata Chen Ping. Kalau begitu, ayo kita pergi ke surga kedua. Kediaman 8 aula juga ada di sana. Sekarang aku sudah sembuh. Sudah waktunya untuk kembali. Huo Zhao mengangguk. Segera, Chen Ping bersama Humazi, Mo King Yun, dan anggota 8 aula meninggalkan benua Changsuan menuju surga kedua. Sebelum pergi, Chen Ping memberi teratai biru sebuah gambar, memintanya untuk mencari orang di surga pertama. Potret itu adalah Suyuki, dan sejak dibawa ke sini, Chen Ping tidak tahu kemana dia dikirim. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan pengaruh Blue Lotus untuk mencari. Saat Chen Ping dan kelompoknya menuju surga kedua, badai tengah terjadi di dalam aula ilahi. Di istana Raja Ilahi, di dalam aula emas yang megah. Ledakan. Seorang lelaki tua berjubah emas menggebrak meja dengan marah, sambil berteriak, utusan patroli telah terbunuh. 8 aula telah memberontak, dan si tua tolol Huo Zhao berani berpihak pada orang luar. Tuan aula ketiga, tenanglah.
Seorang pria paruh baya melangkah maju, berkata dengan serius, "Masalah ini mungkin tidak sesederhana itu." Chen Ping bisa mengendalikan boneka perang kuno. Kekuatannya mungkin berada di puncak Luse Immortal Realm, atau bahkan lebih tinggi. Orang tua berjubah emas itu mendengus dingin. Seorang dewa abadi berani menantang otoritas Aula Suci. "Berikan perintah kepadaku, perintahkan Master Aula ke-7 untuk menghancurkan benua Changsuan, membunuh Chen Ping, dan memusnahkan seluruh 8 aula." Tidak. Tiba-tiba, suara wanita yang dingin dan jernih terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat seorang wanita cantik bergaun putih perlahan memasuki aula. Wajahnya dingin, matanya seperti salju, memancarkan aura dingin. "Tuan Aula keempat, apa maksudmu dengan ini?" Lelaki tua berjubah emas itu mengerutkan kening. Master Aula keempat berkata dengan tenang, "Master Aula ketiga, Aula Suci saat ini sedang dilanda masalah internal dan eksternal, tidak bijaksana untuk bertindak gegabah. Terlebih lagi, kemampuan Chen Ping dalam mengendalikan boneka pertempuran kuno menunjukkan ada hal lain di balik ini. Jika kita bertindak gegabah, hal itu dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga." Orang tua berjubah emas itu mencibir, "Tuan Aula keempat, apakah Anda mencoba melindungi bocah orang luar itu? Atau apakah kamu juga jatuh cinta padanya, ingin berhubungan dengan pria luar?" Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Tatapan mata Master Aula keempat berubah dingin. "Master Aula ketiga, harap perhatikan kata-katamu. Saya adalah Master Aula keempat Aula Ilahi. Semua yang saya lakukan adalah untuk masa depan Aula Ilahi. Jika Master Aula ketiga bersikeras bertindak sendiri, jangan salahkan aku karena mengeluarkan token Raja Ilahi." "Kau!" Wajah lelaki tua berjubah emas itu berubah drastis. Token Raja Ilahi merupakan simbol otoritas tertinggi di Aula Ilahi, setara dengan kehadiran Raja Ilahi sendiri. Raja Ilahi merupakan eksistensi tertinggi di Aula Ilahi, bahkan Master Aula pertama pun harus bersujud di hadapannya. Aula Ilahi didirikan oleh Raja Ilahi. Terlebih lagi, Raja Ilahi memiliki status yang dihormati di antara seluruh klan Ilahi. Jika Master Aula keempat benar-benar mengeluarkan token Raja Ilahi, bahkan jika Master Aula ketiga bisa memanggil Master Aula pertama, dia harus menyerah. Alasan mengapa Master Aula keempat berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu justru karena dia memegang token Raja Ilahi. Baiklah. Orang tua berjubah emas itu menggertakkan giginya. "Tuan Aula keempat, saya harap Anda tidak menyesali ini." Dengan itu, dia pun pergi dengan marah. Master Aula keempat memperhatikan sosoknya yang menjauh, jejak dingin tampak di matanya. "Chen Ping, aku penasaran untuk melihat apa yang membuatmu begitu istimewa." Ketua Aula, Chen Ping tampaknya berada di bawah langit ketiga. Kita tidak mungkin bisa menemuinya, kata seorang pembantu di samping Ketua Aula keempat. "Jangan khawatir, tidak akan lama lagi sebelum dia berhasil mencapai surga ketiga. Kamu beritahu Master Aula ke-7 untuk menyelidiki latar belakang Chen Ping secara menyeluruh, tetapi hindari konflik apapun." Perintah Master Aula keempat. "Mengerti." Pembantu itu mengangguk. Saat ini di surga kedua, Chen Ping berdiri di puncak yang tinggi, di mana berdiri lebih dari selusin istana dengan berbagai ukuran, lokasi 8 aula. Chen Ping memandangi gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah, merasa takjub,
Hampir tidak percaya dia telah mencapai surga kedua secepat ini. Pada saat ini, Huo Feng berlari mendekat dengan penuh semangat sambil merengek. "Adik ipar, apa yang kamu lihat? Tempat yang membosankan ini, aku bosan melihatnya, tidak ada yang pantas untuk dilihat." Chen Ping meliriknya, "Aku sedang berpikir tentang bagaimana cara melemparmu dari gunung ini." Wajah Huo Feng menegang dan dia tertawa canggung. "Adik ipar, kamu benar-benar tahu cara bercanda." Chen Ping tidak peduli padanya. Dia dengan hati-hati memeriksa barisan pertahanan 8 aula sebelum menghilang dalam sekejap, muncul kembali di aula utama. Ayah mertua, barisan pertahanan 8 aula perlu diperkuat. Chen Ping tahu bahwa setelah 8 aula mengikutinya, seluruh aula ilahi tidak akan melepaskannya dengan mudah. Huo Zhao mengangguk, "Saya sudah memerintahkan orang untuk mengerjakannya, tapi kami tidak punya banyak orang yang ahli dalam teknik susunan. Saya khawatir." Chen Ping berkata dengan tenang, "Tidak masalah, aku akan mengurusnya." Dengan jentikan telapak tangannya, pola-pola ilahi langsung muncul di antara langit dan bumi. Bagaimanapun juga, Chen Ping telah belajar di bawah bimbingan leluhur pola ilahi dan iblis susunan. Teknik susunannya jauh melampaui yang lain. Ini, Huo Zhao tampak bingung. Chen Ping tersenyum tipis. "Ini adalah pola dewa, jauh lebih kuat dari pola susunan biasa. Begitu aku memasang 9 langit guntur arai, itu akan melindungi seluruh 8 aula. Ketika susunan ini diaktifkan, ia dapat memanggil guntur ilahi dari 9 surga. Bahkan seorang dewa longgar kelas 5 akan kesulitan untuk bertahan hidup." Huo Zhao tersentak. "Menantu, di mana kamu belajar teknik susunan pola dewa ini?" Chen Ping tersenyum tanpa menjawab. Dia tidak mungkin mengatakan dia mempelajarinya dari leluhur pola ilahi dan iblis arai. Lagi pula, mereka berdua adalah dewa surgawi, dan Huo Zhao mungkin belum pernah mendengar tentang mereka. "Adik ipar, kau sungguh hebat." Mata Huo Feng berbinar. "Bisakah kau mengajariku?" Chen Ping tersenyum tipis. "Baiklah, pergilah berlari mengelilingi gunung 100 kali dulu." Huo Feng. Pada saat itu, Mo Qingyun bergegas mendekat, ekspresinya serius. "Chen Ping, aku baru saja menerima berita, orang tuaku sedang berkonflik dengan klan." "Oh." Chen Ping mengangkat alisnya. "Ceritakan lebih banyak." Mo Qingyun merendahkan suaranya. Paviliun Tianyuan telah memberikan tekanan, dan banyak anggota klan tidak dapat bertahan, jadi mereka menekan orang tuaku. Sekarang mereka berkonflik dengan klan. Terutama Mo Qingcheng, dia yang paling vokal. Dia selalu ingin menyatukan klan untuk menggulingkan posisi ayahku sebagai pemimpin klan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mo Qingcheng. Mata Chen Ping berkedip. "Siapa dia?" Mo Qingyun menghela nafas dan berkata, "Dia sepupuku, orang tuanya meninggal lebih awal, dan orang tuaku membesarkannya seorang diri. Tetapi orang ini tidak tahu berterima kasih. Karena aku seorang gadis, dia selalu mengincar posisi ayahku sebagai pemimpin klan dan berencana untuk merebut kekuasaan." Chen Ping merenung, orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu sungguh tidak pantas hidup. "Ayo pergi, aku akan kembali ke keluarga Mo bersamamu. Jika Paviliun Tianyuan terus menekan, aku akan menghabisi mereka." Chen Ping memutuskan untuk menemani Mo Qingyun kembali ke keluarga Mo. Dia memerintahkan Humazi untuk tinggal di 8 aula untuk saat ini.
Dengan adanya Humazi di sana, jika 8 aula diserang, dia dapat mempertahankan susunan tersebut untuk beberapa saat agar tetap utuh. Setelah mengatur segalanya untuk 8 aula, Chen Ping mengikuti Mo Qingyun ke keluarga Mo. Surga kedua lebih dari 10 kali lebih besar dari surga pertama, dan 8 aula berjarak puluhan ribu mil dari keluarga Mo. Untungnya, surga kedua memiliki banyak susunan teleportasi, sehingga hanya memerlukan beberapa transfer untuk mencapai tujuan. Jika tidak, perjalanan dengan berjalan kaki akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Saat ini di Paviliun Tianyuan. Di dalam aula besar, Tetua Tong berdiri dengan tenang. Di hadapannya duduk seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan jubah lebar dan berkibar, dengan peta bintang langit dan bumi diletakkan di hadapannya. Orang tua itu menatap setiap bintang yang bersinar di peta. Ekspresinya terkadang serius, terkadang santai. Penatua Tong berdiri di samping, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba lelaki tua itu melambaikan tangannya ke arah sebuah bintang yang bersinar, dan bintang itu pun langsung redup. Namun saat bintang itu memudar, bintang lain menyala di tempat lain. Hal itu menyebabkan lelaki tua itu mengernyitkan dahinya erat-erat. Penatua Tong berdiri di sana, hampir tidak berani bernafas, tubuhnya sedikit membungkuk, berdiri dengan penuh hormat. Chen Ping, tiba-tiba lelaki tua itu berbicara, menyebut nama Chen Ping. Ya, Tetua Tong mengangguk. Sekte gantian. Orang tua itu berbicara lagi. Ya, Tetua Tong mengangguk lagi. Ceritakan padaku tentang hal itu, tanya lelaki tua itu. Penatua Tong kemudian menceritakan seluruh masalah itu dengan sangat rinci, tanpa ada satu pun yang terlewat, seolah mengulanginya dengan tepat. Setelah mendengarkan, ekspresi lelaki tua itu tetap tenang. Jadi, Chen Ping ini tidak hanya melukai orang-orangmu, tetapi dia juga mendapatkan 2 peti mati. Ya, Tetua Tong mengangguk. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kedua patung prajurit itu? Tidak. Tetua Tong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu katakan padaku, haruskah kita membalas dendam pada Chen Ping ini? Orang tua itu akhirnya menatap Penatua Tong dan bertanya. Semuanya mengikuti pengaturan Master Pavilion. Penatua Tong berhati-hati. Orang tua itu terkekeh mendengar ini. Tetua Tong, sebagai tetua Paviliun Tianyuan, kamu punya wewenang sendiri. Kamu tidak perlu tunduk padaku dalam segala hal. Meskipun aku memperoleh posisi yang lebih tua melalui penguasaanmu terhadap susunan, status yang lebih tua itu memiliki kekuatan yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar gelar. Jangan merendahkan diri sendiri, tunjukkan sikap dan perilaku seperti orang yang lebih tua. Mendengar ini, Tetua Tong buru-buru berkata, terima kasih atas bimbinganmu, Master Pavilion. Aku rasa kita harus memberi pelajaran pada Chen Ping, dan keluargamu juga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Gadis keluargamu itu secara terbuka mempermalukan Tianqi, membuat Paviliun Tianyuan kita kehilangan muka. Orang tua itu mengangguk. Apakah kamu sudah berbicara dengan keluargamu? Sudah, aku sudah bilang pada mereka untuk menyerahkan gadis itu, atau kita tidak akan bersikap sopan pada keluargamu, kata Tetua Tong. Bagus sekali, keluargamu memang harus memberi kita penjelasan. Orang tua itu mengangguk, lalu melanjutkan, mengenai Chen Ping itu, menurutku kita harus membiarkan orang lain mengurusnya, selama kabar tentang harta karun yang dimilikinya tersebar,
seseorang pasti akan bergerak. Bukankah kau bilang orang-orang dari Shura Hall juga ada di tempat kejadian? Mungkin mereka akan mengambil tindakan. Kita duduk saja dan saksikan, Chen Ping ini mampu bertarung di atas levelnya, bahkan melampaui Tianqi, yang membuktikan dia bukan orang biasa, mungkin dari keluarga atau kekuatan yang lebih besar. Saya mengerti. Tetua Tong mengangguk. Dia tahu bahwa Master Pavilion bermaksud membiarkan orang lain melakukan pekerjaan kotor itu. Bersambung.